Guyancheng, kamu akhirnya bangun. Kamu. Wanita ini terlalu agresif ya. Apa kakek yang menyuruhmu datang? Guyancheng, kamu bercanda ya? Candaan ini sama sekali tidak lucu. Harap kamu bisa menjaga diri, tugasmu sudah gagal. Aku sekarang tidak tertarik pada wanita. Kamu benar-benar tidak ingat aku ya? Kenapa aku harus ingat kamu? Aku Sun Yushuan. Gak pernah dengar. Dokter. Dokter, mohon periksa lagi. Jangan khawatir dulu, kami akan segera memeriksanya. Secara menyeluruh. Terima kasih, dokter baik. Terima kasih. Tadi aku ingin tanya kenapa aku di rumah sakit. Ada apa sebenarnya? Yancheng. Apa kamu masih ingat aku? Kakek aku kan gak gila. Kalau aku gimana? Ini pacarmu ya? Apa kamu ingat? Nyonya, saya sarankan kamu menjauh darinya. Dia bukan orang baik. Nyonya apa sih dia, Huisin? Kan kamu punya banyak pacar, mana aku ingat siapa-siapa. Coba kamu ingat lagi siapa dia. Gak kenal. Kok bisa kamu lupa dia? Dia Sun Yushuan. Kamu, Huisin, sudah deh. Nggak usah salahin dia. Kakek. Ngobrol dulu ya. Yushuan. Yancheng, kamu baik-baik saja. Kakek aku baik-baik saja. Yushuan, kamu baik-baik saja. Huisin. Nggak baik. Hatiku benar-benar sakit. Aku nggak tahan. Guyancheng, dia ingat semua orang, tapi cuma aku yang dia lupakan. Sepertinya aku sudah dihapus dari dunianya, sepenuhnya lenyap. Kamu tahu tidak? Aku sangat takut. Dia tidak pernah mencintaiku. Tidak mungkin, tidak mungkin. Siapapun bisa melihat Guancheng sangat mencintaimu, bahkan rela mempertaruhkan nyawa untuk melindungimu. Hanya saja, dia juga melupakan aku. Apakah dia lupa segala sesuatu yang terjadi setelah titik waktu tertentu? Coba pikirkan, setelah dia bangun yang dia katakan adalah kakek yang mengatur. Kapan kakek pernah mengatur seperti itu? Itu sebelum kamu mengenalnya. Ini membuktikan bahwa kecelakaan ini menyebabkan ingatannya hanya pulih hingga titik sebelum dia mengenalmu. Ingatan setelahnya mengalami kerusakan, atau belum pulih sementara. Kamu benar. Aku tidak percaya semua ini palsu. Aku pasti akan membuatnya mengingatku. Anak baik, kakek mendukungmu. Kakek. Yushuan. Kakek tahu kamu sudah menderita. Aku khawatir kamu akan menyerah. Ternyata aku terlalu khawatir. Kamu butuh dukungan seperti apa? Katakan. Semuanya kakek yang akan mengatur untukmu. Terima kasih, kakek. Aku sudah memikirkan apa yang harus dilakukan. Baik. Proses keluar rumah sakit bos sudah selesai.
Bos Gu. Kamu adalah sopir baru yang kakek sewa. Ya Bos Gu, nama saya Sun Yushuan. Kamu sangat ingin dekat denganku. Aku tidak ingin merepotkanmu. Mari kita berkenalan lagi. Nama saya Sun Yushuan. Sekarang sudah menjadi sopir pribadimu. Aku tidak ingin merepotkanmu. Meskipun kamu tidak ingat apapun, kamu tetap orang yang sama. Apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa Bos Gu, mulai hari ini. Aku adalah karyawan resmi grup Gu, tidak bisa pergi sembarangan. Aku akan ambil barang di bagasi dulu. Kalau kamu bisa merasakan kehadiranku, biarkan kamu merasakannya. Apa itu takdir? Perusahaanku tidak akan menerima karyawan yang bahkan tidak bisa berjalan dengan stabil. Kamu ini kenapa sih? Mau menipuku? Tidak. Kakek seharusnya tidak mencari yang seperti ini. Bagaimana lancar tidak? Kamu lihat penampilanku ini kayak lancar tidak? Semua hal sulit di awal, terus semangat. Dia benar-benar tidak maju melindungimu. Aneh. Dia dulu jelas-jelas bilang bisa merasakan kalau aku dalam bahaya. Apakah karena dia kali ini terluka? Mempengaruhi hubungan kalian berdua. Kamu mau ngapain selanjutnya? Serangan kedua. Menggunakan racun untuk melawan racun. Apa yang terjadi? Kalau begitu aku tunggu di luar. Kamu masuk gimana? Kamu mau ngapain sih? Kamu nggak sadar. Hari ini aku agak beda. Iya, agak beda. Beda di mana? Mukanya agak tebal. Sudahlah, aku seharusnya tidak terburu-buru. Harus bertahap. Bos Gu. Aku terlalu gegabah. Kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu. Bos Gu, ada perintah apa lagi? Sebagai karyawan, Gu tolong perhatikan penampilan yang rapi. Rambut juga tidak boleh acak-acakan. Lain kali saat kerja ikat rambutmu dengan rapi. Yushuan, jangan sedih. Dia tidak sengaja. Aku tidak sedih kok. Aku masih senang. Meskipun dia melupakanku.
Tapi dia masih dia yang dulu. Aku masih percaya diri bisa mengembalikan ingatannya. Kamu bisa berpikir seperti itu, aku lega. Kalau begitu aku pulang dulu untuk berpikir. Ada cara lain atau tidak aku pergi dulu. Wanita ini siapa sih? Apa aku benar-benar mengenalnya? Lihat sendiri. Semua itu milik wanita itu. Aku juga heran. Dulu kamu sangat menyukai Yushuan. Mengapa hanya urusannya yang kamu lupakan? Aku juga heran. Tapi dia memang mirip. Gambar Dewi naik ke langit. Ya. Jadi aku pikir, mungkin ini sengaja diatur oleh kakek. Ternyata Yushuan benar, kamu kehilangan sebagian ingatan. Tapi kamu tidak berubah mungkin. Ini ujian dari langit untuk kalian. Kamu masih percaya itu? Aku kasih tahu sekarang, jangan bilang aku nanti, kamu lebih percaya daripada aku. Ngomong-ngomong, apakah penghargaan elang emas segera dimulai? Ya, waktunya tinggal sedikit. Sebelum dirawat di rumah sakit, aku sibuk mempersiapkan lomba. Tidak apa-apa. Lagi pula ukiran Yajuku hampir selesai. Yaju. Ternyata kamu tidak hanya lupa ingatan selama ini. Ingatanmu masih tertinggal di penghargaan elang emas ke-7. Bukan begitu. Itu sudah 5 tahun yang lalu. Sekarang kamu akan mengikuti yang ke-8. Apakah aku dapat emas di yang ke-7? Ya, Maka tidak ada masalah. Lagi pula emas kali ini juga milikku. tapi sebelum itu mobil. Mobil apa? Tidak apa-apa. Lain kali kamu menyetir hati-hati ya. Apa hubungannya dengan ukiran? Lagi pula aku punya sopir pribadi. Ya, aku kok bisa lupa. Kamu juga punya dewimu semu. Kamu ngomong apa sih? Aku memutuskan mulai besok. Aku akan mengurung diri untuk mengukir. Baik, tapi bos, aku tetap harus menasihatimu. Kamu baik-baik saja dengan sopir pribadimu. Kalau tidak nanti kamu pasti menyesal. Menyiksa istri senang sebentar. Nanti kamu kejar istri ke pemakaman. Bos Liu, sudah lama tidak bertemu. Ya Direktur Gu, sudah lama tidak bertemu. Hari ini saya mengundang Anda. Anda seharusnya sudah tahu. Menculik cucu saya. Menganiaya cucu dan menantu saya. Semua ini. Apakah Anda yang mengaturnya? Direktur Gu, Anda salah paham. Anda masih tidak mengaku. Mengapa saya harus mengaku? Anda mengatakan ini. Ada buktinya.
Hukum tidak akan luput. Meskipun rekaman CCTV di lokasi kejadian telah dirusak tapi orang yang Anda kirim, dia muncul di tempat lain. Polisi sekarang sudah bergerak. Segera akan menangkapnya. Dan dia akan mengungkap siapa dalangnya. Jika itu Anda, maka Anda saya tidak akan melepaskan satupun. Semua ini saya yang lakukan, tidak ada hubungannya dengan Haodong. Dia tidak tahu apa-apa. Baiklah, saya akan menyerahkan diri dan menanggung semua kesalahan. Direktur Gu, tolong pertimbangkan hubungan lama kita. Berikan Wei Si kesempatan, saya mohon. Hubungan lama. Anda pernah peduli. Untungnya sekarang Yan Cheng tidak apa-apa. Muyu juga terus memohon. Jadi hari ini, saya mengundang Anda untuk membicarakan ini. Jika tidak, saya akan membuat Wei Si tidak punya tempat lagi. Semua ini kesalahan saya. Saya bisa menanggung semua tanggung jawab. Saya bisa. Hanya saja jangan. Anda segera menyerahkan diri. Maaf, Direktur Gu. Anak saya karena hal ini sudah memutuskan hubungan dengan saya. Karena saya, dia dan Muyu tidak pernah bersama. Tapi aku tahu. Jadi aku mohon padamu. Jangan sampai di masa depan. Karena aku menghalangi mereka berdua ya. Tenang saja. Aku juga tidak ingin melihat cucuku sedih lagi. Terima kasih. Sulit bagimu ya. Untungnya dia akhirnya berhenti. Masih seperti seorang ibu. Orang yang berbuat salah. Kita baru bisa kembali menjadi ibu dan anak. Sekali lagi atas perilaku ibuku. Aku minta maaf padamu. Aku pergi dulu. Bos Liu. Kamu seharusnya bersyukur punya anak yang baik. Maaf, Anda mencari siapa? Maaf, pasien di ruangan ini kemana? Dia sudah bangun kemarin pagi, sudah pulang bawa barang-barang. Terima kasih. Bos, kenapa Anda melihat saya seperti itu? Ada masalah apa? Hari ini saya sudah cek dengan teliti sebelum keluar. Penampilan saya pasti tidak akan mempermalukan perusahaan. Tidak ada.
Kalau begitu ada masalah apa langsung bilang saja. Saya pasti akan berubah. Kok rasanya dia agak berbeda? Sepertinya tidak segalak kemarin. Bos, ada yang perlu saya bantu? Tidak perlu. Tidak perlu ya, tidak perlu. Kenapa harus berteriak? Kalau ada apa-apa bilang saja. Saya selalu di sini. Cina. Pantas saja hasil ukiran saya. Sudah 80% mirip dengan lukisan Dewi naik ke langit. Hei bos, Keadaan darurat cepat ke ruang ukir. perusahaan ada masalah. Bukan saya. Kamu ada apa, ceritakan dengan detail. Tangan saya sekarang begitu pegang pahat langsung gemetar tidak bisa berhenti. Apa yang sebenarnya terjadi, apa yang terjadi selama ini? Bukannya kecelakaan itu sudah terlupakan? Apakah masih ada ingatan otot? Kecelakaan apa? Sekarang asisten khususmu ada di sampingmu. Dia ada di luar. Kamu dengarkan baik-baik. Hanya dia yang bisa menyelesaikan ini, cari aku tidak ada gunanya. Aku masih ada urusan di sini. Bonus akhir tahunmu hilang. Yushuan, Bai Bin. Guyang Cheng sedang mengukir di dalam, kamu kecilkan suaramu. aku ada beberapa hal yang ingin dibicarakan, kamu ada waktu sekarang. Sekarang jam kerja. Sebentar lagi aku harus mengantar bosku pulang. Bagus, aku akan menunggunya di sini bersamamu. Ini tidak baik. Aku sengaja datang untuk berbicara denganmu. Tidak akan pulang sendiri. Guyang Cheng masih akan keluar sebentar lagi. Baiklah, kita keluar untuk berbicara. Sun Yushuan. Bos, kenapa kamu keluar? Siapa ini? Bai Bin juga tidak kenal. Temanmu ya? Ini temanku datang untuk membicarakan sesuatu. Ingat lain kali jangan bawa orang asing masuk. Masuk, aku ada yang mau tanya. Bosku, apa maksudnya ini? Guyang Cheng sekarang dalam situasi yang agak khusus. Detailnya akan aku ceritakan nanti. Apalagi yang kamu tunggu, cepat masuk. Sampai jumpa lagi, bye. Dia tidak mengenalku.
Bos Gu, ada perintah apa? Jelaskan padaku apa yang terjadi dengan kecelakaanku sebelumnya. Kamu ingat kecelakaan itu? Sekarang hanya aku yang bertanya dan kamu yang menjawab. Tidak ada balasan. Kecelakaanmu 5 tahun yang lalu setelah penghargaan Golden Sculpture ke-7. Kecelakaan lalu lintas. Lalu apa hubungannya kecelakaan ini dengan ukiranku? Karena kecelakaan tanganmu terluka. Setelah itu tidak bisa memegang pahat lagi. Meskipun tanganmu sudah sembuh. Tapi karena faktor psikologis tidak bisa menyelesaikan ukiran. Wajar kalau Xiao Jie menyembunyikan kecelakaan itu dariku. Bos, kamu ada masalah dengan ukiranmu. Masalah apa yang bisa aku punya? Mungkin ini kesempatan yang baik. Bos, coba kamu lihat baik-baik. Aku dan Dewi yang kamu pahat ini. Apakah sangat mirip ya? Karena dulu aku pernah jadi modelmu di sini. Kamu jadi model. Kalau kamu nggak percaya, aku bakal berdiri di sini, kamu bisa coba. Penghargaan pahat emas sebentar lagi dimulai. Aku nggak bisa berhenti di tengah jalan karena masalah kecil. Memahat dimulai dari memilih batu, mendesain, membentuk, mengukir, memoles. Mengasah sampai memasang alas. Baru akhirnya bisa menghasilkan sebuah karya pahat yang memiliki jiwa. Setiap langkah harus diisi dengan cinta yang paling tulus dari si pemahat. Proses ini seperti hidup kita. Juga tentang mengukir dan menempa diri sendiri. Rasanya masih kurang sesuatu. Kamu ngapain sih? Pasti aku lagi mimpi. Tentu saja enggak. Bukan. Lalu kenapa kamu mau aku peluk begitu saja? Pasti mimpi. Lepasin. Aku nggak mau. Kekuatanmu segitu nggak cocok jadi asisten, kamu harusnya jadi bodyguard. Biar aku peluk sebentar lagi dong. Lepas. Aku nggak mau. Mau peluk sampai kapan? Sebentar aja. Aku hitung sampai 3 kalau kamu nggak lepas.
Tanggung sendiri akibatnya. Oke, hitung aja. Tiga. Bos, kenapa wajahmu pucat sekali? Apa capek karena memahat? Kamu ngapain lagi? Kakiku kesemutan. Aku nggak akan tertipu lagi sama kamu. Beneran aku nggak bisa jalan. Duduk yang benar. Mengingat kamu sudah jadi model, istirahat dulu sebentar. Terima kasih, bos. Baru dipuji langsung berubah muka. Siapa sih? Haodong buka pintu. Aku sudah tahu semuanya. Muyu. Pergi saja. Aku sudah lihat beritanya. Katanya tante sudah menyerahkan diri. Kakek juga sudah cerita semuanya padaku. Aku tahu pasti kamu sangat sedih. Muyu. Jangan repot-repot denganku lagi. Kenapa? Kakek sudah bilang semuanya padaku. Tante sudah setuju kita bersama. Kakek juga tidak ada masalah keluarga Gu dan Wei. Sudah bukan penghalang kita lagi. Ibuku sejak kecil mengajariku untuk menganggap Guyan Cheng sebagai musuh. Tapi aku tidak berguna. Segala hal tidak sebaik dia. Ibuku bilang aku tidak berguna. Bilang aku sampah. Akhirnya aku mulai obsesif. Meniru Guyan Cheng dengan gila. Baik dalam bekerja maupun memahat. Aku kehilangan diriku sendiri. Tapi dia tidak pernah tahu. Aku sebenarnya tidak ingin bersaing dengan Guyan Cheng. Bersaing sampai mati. Yang dia tidak tahu adalah aku benar-benar suka memahat. Tapi demi gengsinya, aku mengorbankan hasratku untuk memahat. Tidak disangka. Kemudian dia, untuk mengalahkan keluarga Gu, Chayam, melakukan banyak hal yang menyakiti keluarga kalian. Aku tidak punya muka untuk menemuimu lagi. Muyu. Sebenarnya aku. Terima kasih. Kamu tetap pergi saja.
Muyu. Baibin, kenapa kamu belum pergi? Sudah janji mau ngobrol baik-baik, tentu aku tunggu sampai kamu pulang kerja. Orang ini wajahnya kurang baik. Tampangnya menjengkelkan. Boleh tahu nama Anda? Masalah Biancheng sulit untuk kujelaskan dalam waktu singkat. Jika dia ada masalah aneh, jangan terlalu kaget. Tenang, aku tahu batasnya. Bos Gu, hai, namaku Baibin. Adalah investor proyek Taman Yiyu. Sedang bekerja sama secara mendalam dengan perusahaan Anda. Desain ukiran di taman ini, semuanya hasil karya Anda. Taman Yiyu. Sepertinya pernah disebutkan oleh Xiao Jie. Maaf Bos Bai. Baru saja sakit parah. Segala sesuatu jadi tidak ingat. Mohon maaf. Bos Gu terlalu sopan, saat Anda dirawat di rumah sakit saya, juga datang menjenguk. Tahu bahwa Anda baru saja keluar dari rumah sakit. Bisa makan bersama Anda untuk menyambut Bos Gu. Bos Baibin tidak ada niat buruk. Saat Anda dirawat di rumah sakit sebelumnya, Profesor Shi itu adalah yang diundang oleh Baibin. Tidak menyangka Bos Bai begitu peduli. Bagaimana bisa membiarkan Bos Bai yang membayar? Bos Bai menyelamatkan nyawa saya, tentu saja saya yang harus membayar. Baiklah, malam ini Bos Gu yang harus merogoh kocek. Silakan. Intuisi saya mengatakan, makan malam hari ini lebih menakutkan daripada pesta Hongmen. Di sekitar sini hanya restoran ini yang lumayan. Jika Anda tidak terbiasa dengan masakan Sichuan, sebenarnya kita bisa ganti tempat. Saya ingat Anda tidak bisa makan pedas. Kenapa tidak bisa? Apakah lupa juga bisa mengubah selera? Anda juga bisa. Tidak perlu memperhatikan saya, Anda yang suka saja. Lalu siapa yang akan memesan? Anda. Bagus. Benar, pedasnya pas. Bos Anda tidak sedang memaksakan diri kan? Kalau tidak bisa makan jangan dipaksakan. Apa ini? Oh ya, lain kali saya mengukir. Anda juga harus ikut bersama saya. Baik. Bos Bai datang kali ini. Bukan hanya untuk menyambut saja kan? Ada apa dengan karyawan perusahaan Gu? Jangan-jangan ingin merebut karyawan saya. Bos Gu salah paham. Tentu saja. Yushuan adalah karyawan yang sangat bertanggung jawab. Saya juga sangat berharap dia bisa bergabung dengan saya, sehingga saya bisa memberikan kebebasan penuh padanya. Dan tidak akan mengganggu kehidupan pribadinya. Terima kasih. Sebenarnya,
tidak ada hal lain, hanya saja. Jadi aku berhutang padanya untuk makan malam. Benarkah? Ya, benar. Masakan Sichuan ini harus dimakan panas, kalau dingin tidak enak. Bai Bin. Datang duduk. Guyan Cheng baik-baik saja. Aku sudah mengantarnya pulang. Kamu mencari aku ada apa? Awalnya ingin ngobrol baik-baik denganmu. Tapi melihat kondisi Guyan Cheng sekarang, aku merasa perlu menjelaskan semuanya. Kamu tahu apa? Apa dia juga lupa padamu? Dia melupakan aku. Dan melupakan semua kenangan kita. Dia amnesia. Kamu masih ingat lukisan Dewi naik ke langit? Ingat. Itu lukisan warisan keluarga Gu. Sebetulnya lukisan Dewi naik ke langit itu berasal dari leluhurku. Lukisan itu milik leluhurmu. Ya. Leluhurku yang menyerahkan lukisan itu pada keluarga Gu untuk menemukan dan melindungi orang dalam lukisan. Tapi apa hubungannya dengan Guyan Cheng? Agar keluarga Gu menepati janji, leluhurku menggunakan suatu cara untuk membuat perjanjian dengan keluarga Gu. Perjanjian ini tertanam dalam gen resesif keluarga Gu. Ada keturunan keluarga Gu yang mewarisi gen ini. Gejala luarnya berupa tanda lahir. Orang yang memiliki tanda lahir ini akan memiliki dorongan alami untuk melindungi orang dalam lukisan. Mungkin salah mengira jatuh cinta padanya. Bagaimana mungkin? Ini terlalu konyol. Kalau menurutmu begitu, maka kakek Gu dan Gu Muyu adalah anggota keluarga Gu. Mengapa mereka baik-baik saja? Genetika itu misterius. Tidak semua orang mewarisi gen orang tua, dan beberapa gen resesif akan teraktivasi dalam kondisi tertentu. Dari resesif menjadi dominan. Hanya bisa dikatakan bahwa selama beberapa generasi keluarga Gu Yancheng kebetulan mewarisi gen perjanjian ini. Itulah sebabnya dia bisa merasakan bahaya yang mengancammu. Bahkan bisa salah mengira itu sebagai cinta padamu. Dia memang bisa merasakan bahaya yang mengancamku. Tapi aku tidak setuju dengan apa yang kamu katakan. Aku bisa merasakan ketulusan hatinya. Kamu bisa memahaminya seperti ini. Gen ini seperti chip kecerdasan buatan. Ketika dia bertemu denganmu, chip ini terbentuk. Perasaan baik dan suka yang dia miliki padamu. Semuanya adalah kesadaran dari chip ini, bukan kesadaran sejati dari hatinya sendiri. Ini tidak mungkin. Ini terlalu konyol. Bagaimana kamu bisa membuktikan apa yang kamu katakan? Kamu bisa pergi dan lihat. Apakah tanda lahir di dadanya masih ada? Masa sih? Tanda lahirnya akan hilang.
Hei, kamu di mana? Kan sudah janji malam ini akan kembali ke lokasi syuting. Besok pagi masih ada adegan. Aku segera sampai. Setelah mendengar penjelasanmu, bosku kehilangan ingatannya selama 5 tahun ini. Artinya sekarang dia hanya memiliki ingatan sebelum kecelakaan. Benar Dr. Lin. Meskipun dia kehilangan ingatan selama waktu itu. Tapi aku merasa dia masih orang yang sama yang aku kenal. Tapi kadang-kadang ada sedikit perbedaan. Ada perasaan yang akrab tapi juga asing. Amnesia selektif ini harus dianalisis secara spesifik. Ada satu jenis. Dan ada juga yang disebabkan oleh faktor psikologis. Tapi dokter bilang dia pulih dengan baik. Tidak ada lagi darah beku di otaknya. Masa sih? Dia benar-benar tidak punya perasaan apapun padaku. Jangan berpikir begitu kadang-kadang. Bukan karena tidak ada perasaan. Justru karena terlalu penting sehingga terlupakan. Ada juga kemungkinan lain. Dia ingin melupakan suatu memori dan itu memengaruhi ingatan lainnya. Benarkah? Menurut pemahamanku tentang dia, apa yang tidak dia inginkan tidak bisa dipaksakan. Dan kamu bilang, akhir-akhir ini sikapnya padamu mulai membaik. Itu menunjukkan bahwa di alam bawah sadarnya, dia peduli padamu, hanya saja dia sendiri belum menyadarinya. Lalu apa yang harus aku lakukan untuk mengembalikan ingatannya? Aku ingat Yan Cheng pernah bilang, setiap kali kamu dalam bahaya, dia akan secara otomatis datang melindungimu. Coba dari sisi itu deh. Sudah aku coba. Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Dan saat menggunakan cara ini, pastikan semuanya aman dulu. Jangan sampai kamu benar-benar dalam bahaya. Aku harus percaya pada ilmu pengetahuan. Sudah siap belum hafal dialognya kan? Main yang bagus ya. Benar bisa berhasil gini. Tentu bisa, masa tidak? Xiao Jie bilang Guan Cheng sebentar lagi ikut acara. Sedang ganti baju di dalam, kamu tenang saja. Kami sudah siapkan adegan lanjutannya untukmu. Dan kamu juga akan bilang, ini pertama kalinya kalian bertemu dengan jujur. Begitu sih bilangnya, tapi kalau benar-benar dilakukan, apa dia tidak marah ya? Tidak kok, tenang saja. Cepetan, semangat, bye. Kamu kenapa tidak ketuk pintu dulu? Dialog apa ya? Oh iya, Jangan teriak. Aku lepas boleh tapi kamu jangan teriak. Kamu ngapain lepasin? Kamu mau ngapain? tandamu mana? Tandamu kok hilang? Lepas, kamu kok tahu? Tentu saja aku tahu. Karena tanda kamu. Cepat sekali sudah ganti baju. Kalian lanjutkan saja, jangan berhenti. Berhenti. Kapan tanda kamu hilang? Aku juga tidak tahu, setelah aku bangun sudah tidak ada. Di naskah tidak ada adegan ini. Kamu pernah bilang padaku. Setiap kali aku dalam bahaya, tandamu akan terasa sakit. Makanya kamu bisa datang melindungiku. Pantas saja. Tidak heran kamu sekarang tidak bisa merasakan keberadaanku. Ternyata karena tanda lahirku sudah hilang. Merasa. Melindungimu. Bos. Maaf mengganggu. Aku hanya datang untuk mengirim bunga. Bagaimana? Bahkan jujur satu sama lain pun tidak bisa.
Apakah harus lebih jauh lagi? Huisin. Aku juga menemukan hal yang lebih buruk. Masih ada yang lebih buruk dari ini. Bos, ada lagi yang perlu dilakukan. Apakah kalian berkomplot? Tidak. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang merugikanmu? Aku sangat menghargai persaudaraan. Aku lihat kamu bermain dengan senang. Kesetiaanku padamu bisa dibuktikan oleh langit dan bumi. Matahari dan bulan sebagai saksi. Bahkan jika berkomplot, itu juga untuk kebaikanmu. Nah, wanita itu bilang tentang tanda lahir di dada. Benarkah? Kamu sebelumnya memang bilang padaku. Kamu akan secara tidak sadar ingin melindunginya. Tapi aku tidak tahu. Mungkin kamu sendiri yang memberitahunya. Lagi pula hubungan kalian sebelumnya. Jauh lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Aku akan menunggumu di luar. Kamu ngapain lepaskan? Kamu mau apa? Tanda lahirmu mana kenapa hilang? Lepaskan bagaimana kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Apa yang sebenarnya aku lupa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi inilah kenyataannya. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Huisin, aku masih ingin mencoba lagi. Tapi aku butuh bantuan Xiaojie. Tidak masalah apa yang ingin kamu lakukan, aku akan segera mengaturnya. Baik. Baiklah, aku akan mengantarmu sampai sini. Kenapa bukan supirku yang mengantarku? Aku bilang sepanjang perjalanan, kamu terus menatapku. Tidak bicara lagi, rupanya kangen sama Sun Yushuan. Bukan begitu. Sebagai karyawan, Gu tidak izin langsung bolos. Kamu harus atur bagian personalia untuk memberinya pelatihan. Benar-benar bebek yang sudah matang tapi mulutnya masih keras. Selamat datang pulang, Bos Gu. Sebagai sopirku, kamu tidak menjemputku. Sedang apa di rumahku? Saya sedang kerja sambilan. Kerja sambilan. Mulai hari ini saya bukan hanya sopirmu, tapi juga asisten pribadimu. Saya tidak tahu soal ini. Itu keputusan Gudong hari ini. Dia merasa dushushu, beban kerjanya agak berat. Jadi dia meminta saya untuk membantunya. Saya tidak butuh asisten pribadi, kamu pergi saja. Kenapa? Kamu seorang wanita kurang nyaman. Saya saja tidak merasa tidak nyaman. Kamu seorang pria, apa yang perlu ditakutkan? Apakah kamu takut saya akan? Penolakan tidak berlaku, terima saja kenyataan. Baiklah, saya akan masak dulu. Apakah benar-benar tidak ada reaksi? Ada apa? Saya teriris tangan.
Tangan. Jangan bergerak. Maaf, bos. Saya tidak sengaja hari ini. Kamu tidak cocok jadi asisten, lebih baik jangan dilanjutkan. Siapa bilang jangan meremehkan orang? Saya kasih tahu ini karena saya tidak sengaja. Nanti kamu cicipi masakan saya, kamu akan tahu betapa hebatnya saya. Tunggu. Lebih baik saya yang potong sayurnya. Ayo, bos. Cicipi dulu, lihat apakah saya layak jadi asisten. Lumayan. Lumayan bagaimana? Sulitkah memuji orang? Apa isi panci tanahmu itu? Ini. Adalah bubur penjaga perut warisan keluarga Sun. Saya ambilkan semangkuk untukmu, saya jamin. Ini akan memanjakan lidahmu. Coba saja. Aromanya lumayan. Khusus untuk mabuk. Masih ada orang yang baru sembuh dari sakit besar dibuat khusus. Coba enakan. Kenapa tidak enak ya? Tidak lumayan kok. Kupikir ada masalah. Kalau begitu, bos, apa kamu tidak merasa rasa bubur ini agak familiar? Sepertinya agak familiar. Benarkah? Tapi rasa bubur kan hampir sama. Lagi pula aku juga tidak terlalu suka bubur. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Aku tarik kembali perkataanku tadi. Yang mana? Kamu tidak cocok jadi asisten itu. Benarkah? Masakanmu sudah memenuhi syarat. Apa luka di tangan karena terlalu kecil, jadi tidak terasa? Apa sebaiknya mencoba yang lebih ekstrim? Tapi tertimpa lampu atau tertabrak mobil sangat berbahaya. Tidak mungkin dia belum ingat aku sudah pergi dulu. Dia pasti sangat sedih.
Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Coba sekali lagi. Kenapa wanita ini tidak waspada sama sekali? Guyan Cheng. Sudah kuduga. Sekarang dia benar-benar tidak merasakan aku. Hubungan kita benar-benar hilang. Sekarang aku benar-benar putus asa. Aku takut dia tidak akan pernah ingat aku lagi. Sekarang situasinya memang agak sulit. Tapi bukan tidak ada cara sama sekali. Apa caranya, cepat katakan. Jangan bikin orang marah. Yushuan, kamu ingat tidak waktu di hotel? Waktu kamu menyelamatkan pahlawan itu. Ingat. Kita tidak bisa menipunya lagi. Tentu tidak, aku ingat. Jangan terlalu banyak berpikir. Cepat katakan. Aku cuma buat sedikit suspense. Aku pikir lebih baik kamu yang aktif. Kamu yang menciumnya. Mungkin dengan stimulus yang kuat. Dia akan ingat semuanya. Apa ini bisa dilakukan? Tentu saja dekorasi suasana dariku juga perlu ditambahkan. Sudah tidak ada harapan lagi, lebih baik mencoba cara yang ekstrim. Tunang, semuanya akan katurus. Xiao Jie. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa kamu Xiao Ji mana? Sun Yushuan, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Jangan pergi. Kenapa kamu melakukan ini? Karena aku ingin kamu cepat mengingatku. Kamu tahu tidak? Setiap kali melihat tatapanmu yang asing, aku merasa hatiku sakit sampai hampir mati. Meskipun aku bilang, tidak usah terburu-buru. Kamu pasti akan mengingatku. Tapi sebenarnya aku sangat berharap kamu bisa cepat mengingatku. Kamu masih bisa memelukku. Dan masih mencintaiku. Guyan Cheng. Tolong. Ingatlah aku ya. Maaf. Meskipun kita pernah memiliki sesuatu. Tapi sekarang kamu bagiku seperti orang asing. Aku tidak bisa. Aku tidak akan membiarkanmu pergi.
Apakah kamu ingat sesuatu? Apakah kamu sedang menguji ketahananku? Apakah kamu benar-benar tidak ingat apa-apa? Tidak.